The art of programming is the art of organizing complexity. Selamat datang di Kacamata Dosen. Baik, kita akan lanjutkan kembali pembahasan algoritma pemrograman dengan aplikasi processing. Nah, setelah pada video sebelumnya kita sudah mengenal bagaimana konsep suatu pixel dan juga suatu objek atau shape yang kita akan temukan pada citra digital. Nah, pada sesi kali ini kita akan mencoba melanjutkan kembali ya. Sebelum kita mulai mengcoding, kita akan melihat juga konsep bagaimana grayscale color dan RGB color ya. Intinya pada sesi ini kita akan mencoba bermain dengan warna. Nah, color atau warna ya, dalam dunia digital atau citra digital, warna itu dituntut untuk presisi ya. Kita memerlukan warna yang sangat presisi atau detail ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita bisa menyuruh seseorang, misalkan bisa nggak bikin lingkaran itu dengan warna hijau kebiruan ya. Nah, dalam citra digital kita tidak bisa menyuruh komputer untuk membuat warna dengan kata-kata seperti itu ya. Misalkan kata-katanya putih atau hijau kebiruan atau merah keabuan, tidak ya. Itu tidak akan bisa karena definisi warna dalam citra digital adalah dalam bentuk angka ya. Nah, sebagai contoh misalkan kita warna yang paling sederhana adalah misalkan hitam dan putih misalkan sebagai contoh. Nah, di dalam citra digital kita mengenal angka atau skala untuk menentukan suatu warna tersebut. Contohnya dalam skala 0 sampai dengan 255 ya. Nah, di skala ini 0 berarti adalah hitam, sedangkan 255 berarti putih ya. Nah, bagaimana dengan warna abu-abu? Warna abu-abu tentu tercipta di antara skala 0 sampai 255 ya. Contohnya seperti ilustrasi pada gambar ini, di mana 0 tadi kita kenal atau kita ketahui warnanya hitam, sementara 255 adalah warnanya putih. Nah, rentang antara 0 sampai 255 akan membentuk satu gradasi warna dari abu-abu gelap sampai abu-abu terang cenderung putih. Contohnya ini ya, 50, 87, 162, 209 ya. Ini akan membentuk warna abu-abu. Nah, dalam menggambar suatu bentuk atau objek ya dalam citra digital, itu kita juga mengenal istilah stroke dan fill ya, dimana pasti dalam suatu bentuk atau shape itu pasti memiliki stroke ya atau fill atau kedua-duanya ya, dimana istilah stroke ini adalah garis luar ya, sementara fill adalah area bagian dalam ya. Nah, garis dan titik hanya dapat memiliki stroke. Karena apa? Karena ya garis hanya titik ya. Garis itu kan hanya satu pixel garis gitu, sementara titik ya satu titik. Jadi dia hanya memiliki stroke tanpa memiliki satu fill. Nah, ini adalah ilustrasinya ya, sebagai contoh. Jadi dalam processing itu akan secara default akan menggunakan warna hitam sebagai stroke, sementara warna putih merupakan fill ya. Kita lihat di sini di gambar yang ada di sebelah kanan ya. Ini background menggunakan abu-abu, kemudian outline atau garis luarnya atau stroke-nya adalah berwarna hitam, kemudian interior atau bagian dalamnya berwarna putih. Ini by default ya. Contohnya kalau sebelumnya kita masih dalam belajar shape masih pakai konsep 10 x 10 pixel, kita dalam pertemuan kali ini
kita anggap ini sudah mendekati nyata, di mana kita bikin window size-nya adalah 200 kali 200 pixel ya. Nah, ini 200 kali 200 dengan backgroundnya gray. Kemudian kita buat bentuk kotak seperti ini. Masih ingat ya? Di sini adalah 50, ini adalah top left X, kemudian ini adalah top left Y ya. Dengan ini adalah width-nya 75 dan height-nya adalah 100, sehingga membentuk satu persegi panjang. Nah, ini dia by default-nya seperti ini ya. Abu-abu itu background itu berwarna abu-abu, kemudian outline-nya berwarna hitam dan fill-nya berwarna putih. Dengan menambahkan satu stroke dan fill ya, fungsi stroke dan fill sebelum satu objek itu digambar, kita juga dapat men-setting atau menetapkan atau mengatur warnanya ya, warna dari stroke atau warna dari fill ya. Ya, ini sama aja ya, kita kayak seperti nyuruh teman kita gambar misalkan lingkaran warna merah, tentunya pasti dia akan pilih bullpen-nya dulu warna merah baru dia gambar lingkaran ya. Tidak sebaliknya, dia gambar lingkaran dulu baru pilih bullpen-nya, itu nggak bisa ya. Nah, konsepnya juga sama ya, kita set warnanya dulu apa, baru setelah itu tambahkan stroke dan fill-nya. Nah, dalam processing itu juga terdapat satu background. Nah, ini salah satunya kita juga dapat menetapkan warna backgroundnya apa ya, dengan sintaks ini ya, background dalam kurung warnanya apa. Bagaimana caranya supaya kita hilangkan fungsi atau menghilangkan stroke dan fill-nya ya. Contohnya seperti di sini ya. Stroke dan fill itu dapat dihilangkan dengan function atau sintaksnya no stroke atau no fill ya. Contohnya di sini background 255 itu putih ya. Kemudian stroke 0, kemudian fill 150 ya. Ini bentuk objeknya. Kemudian kita ingin hilangkan ya dengan menggunakan no fill ya, artinya nggak ada warna dari fill-nya. Contoh lagi di sini, kalau kita terapkan no fill, gambar lingkaran ini akan membentuk satu lingkaran dengan garis saja ya, tanpa ada fill-nya. Nah, bagaimana kalau kita ingin menggambar dua bentuk objek ya? Ingat, processing ataupun bahasa pemrograman lainnya itu mengacu pada algoritma. Artinya dia akan membaca satu sintaks itu atau satu perintah itu dari atas ke bawah ya, sama seperti konsep algoritma. Itu adalah urutan dari langkah atau step by step dari suatu proses untuk mencapai tujuan atau tujuan yang tertentu. Nah, contohnya di sini bagaimana kita menggambar dua bentuk objek. Tentunya komputer atau processing akan memproses dahulu kode yang ada di atasnya. Contohnya kita pada potongan program berikut, backgroundnya 150, kita lihat stroke-nya 0 ya. Stroke 0 itu berarti apa? Warnanya putih. Warnanya hitam. Kemudian kita gambar line 0,0, 100, 100 ya. Berarti titik poin A-nya adalah 0,0 dan 100. Nah, ini gambarnya hitam. Ya kan? Nah, baru nanti setelah itu kita mau gambar lagi, misalkan stroke-nya 255, artinya warnanya putih, kemudian no fill, kemudian gambar persegi. Ya, sehingga dia membentuk seperti ini. Mengapa garis tidak ada no fill? Ya karena memang garis itu dibentuk hanya satu garis saja, jadi tidak perlu menambahkan fill atau no fill ya. Seperti ini. Oke. Nah, ini sebagai latihan, coba kalian tes ya pada komputernya masing-masing. Kira-kira bagaimana bagaimana potongan program dari gambar berikut ya. Kita lihat, kita identifikasi, ini persegi, ini persegi, kemudian ini juga persegi. Nah, kira-kira bagaimana nih programnya? Ada hitam, putih, kemudian ada abu-abu, dan ini no fill. Nah, kalian silakan dicoba. Kalian bisa jawab di komentar bagaimana script programnya untuk yang contoh ini.
ya untuk yang gambar ini. Silakan berkomentar di bawah, di kolom komentar di bawah. Setelah warna hitam dan putih dalam Citra Digital, kita juga mengenal warna itu dengan konsep RGB atau red, green, blue ya. Nah, warna digital juga dibuat dengan mencampurkan 3 warna. Ya sama kayak secara tradisional, kalau misalkan kita gambar sesuatu, kita mau ganti warna, itu kan dulu pelajaran kita campur-campurin kan. Misalkan warna merah campur hijau, warnanya apa gitu, jadi warna apa. Nah, sebenarnya dalam komputer juga sama, warna digital juga sama, tetapi warna di digital atau warna di komputer atau di layar kita tidak benar-benar mencampurkan konsepnya seperti cat, tapi kita mencampurkan cahaya ya, bukan catnya yang dicampurkan. Sama seperti halnya dengan skala abu-abu atau grayscale ya. Elemen warna itu juga memiliki satu skala dengan rentang yang sama, yaitu 0 hingga 255, dan ini berada pada setiap elemennya. Nah, setiap elemen ini berurutan ya, red dulu, kemudian hijau, kemudian blue atau biru, hingga membentuk RGB ya, red, green, blue. Contohnya di sini kalian bisa juga sembari ketik di processing kalian ya, karena untuk melihat warnanya, warna seperti apa sih ya. Kalian coba lihat background 255 artinya putih, no stroke, kemudian fill ya 255, kemudian eclipse 2016. Nah, ingat pada bentuk umum ini ya, di sini kan selalu ada 3 ya. Nah, ini menandakan red, green, blue ya. Jadi jangan dibalik ya. Jadi posisi red, green, blue itu pasti akan selalu seperti itu format standarnya. Jadi bukan blue, red, green, bukan sesuka hati kita ya, tapi dalam programming nanti akan seperti ini. Nah, kita lihat di sini 255 artinya dia bright red, jadi merahnya benar-benar merah gitu. Kemudian di sini juga ada misalkan di bawahnya fill 127 itu kira-kira rednya kayak apa gitu. Warna merahnya mungkin merah gelap kayak marun misalkan ya. Atau di bawahnya semuanya terisi ya, rednya 255, greennya 200, bluenya 200, sehingga akan membentukkan warna pink misalkan ya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian coba di processingnya untuk mengetikkan ini. Nah, ini juga sebagai latihan ya. Kira-kira dalam satu ini soalnya ya, jadi warna apa yang tercipta dalam satu baris program ini? Fill 0 100 0, warna apa? Fill 100, stroke 00 200 misalkan, stroke 255. Nah, ini kalian silakan tulis di komentar juga jawabannya. Misalkan anggap aja misalkan ini 1 2 3 4 5 6 7, ada 7, kalian tinggal jawab di sini warna apa ya. Nah, itu sembari kalian juga mencoba ini, kemudian kerjakan latihan ini. Oke. Nah, selain dari color mode atau RGB tadi, red, green, blue, dalam Citra Digital atau warna dalam konsep yang ada di komputer, itu kita juga mengenal color transparansi atau transparansi dari suatu warna, atau biasanya juga disebut dengan color alpha ya. Nah, ini adalah komponen lain dalam mendukung tambahan yang disebut dengan warna alpha. Oke. Nah, alpha berarti transparansi ya. Nah, ini akan sangat berguna kalau kita ingin menggambar satu elemen yang tampaknya itu sebagian tembus pandang, misalkan jadi kayak transparan, warna belakangnya masih kelihatan ya. Itu bisa kita atur dengan skala juga ya, sama seperti di grayscale, RGB scale. Nilai alpha juga berkisar antara 0 sampai 255. Nah, tetapi di sini kita bisa juga menggunakan bantuan persen ya. Kalau 0 itu berarti sepenuhnya transparan, artinya dia hampir nggak kelihatan ya. Hampir nggak kelihatan itu berarti 0%. 255 artinya dia kelihatan atau solid ya, atau 100%. Nah, ini color
transparansi. Contohnya ini, fill 00255 ya, kemudian rectangle 00100. Nah, ini 100% ya. Kalau dalam Photoshop kalian juga bisa mengenal kalau transparansi itu opacity. Secara by default kalau kita menuliskan seperti ini ya, fill ini kan RGB ya, RGB kan red, green, blue, ini 255 warnanya pasti hitam ya kan, warnanya putih ya kan. Nah ini format RGB. Kalau kita ingin nambahkan opacity atau color transparansi, kalian bisa tambahin lagi parameter di samping kanannya ya, 255 00 kemudian 255 ya, 255 artinya 100% opacity atau 100% terlihat. Nah, di bawahnya juga sama. Silakan kalian cobain bagaimana penampakannya ya, kira-kira mungkin seperti ini ya, seperti di gambar sebelah kanan. Selanjutnya, kalau tadi kita mengenal bahwa baik di range grayscale, color RGB itu kita, dan juga color alpha kita mengenal range antara 0 sampai 255, sebenarnya kita juga bisa membuat satu custom range-nya kita sendiri kalau kita memang tidak terbiasa misalkan ya. Nah, kita bisa saja bikin range-nya itu 0 sampai 100, kayak misalkan satuan persen, misalkan 0 itu berarti 0%, 100 adalah 100%. Nah, kita tinggal tambahin aja satu sintaks, misalkan color mode-nya RGB-nya misalkan 100, artinya dia pasti akan mengatur color range itu dari 0 sampai dengan 100 ya. Tapi kalau kita tidak membuat sintaks ini, by default dia akan menggunakan range 0 hingga 255 ya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan kalian memahami ya. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan ya, silakan kalian masukkan di komentar, kalian tulis di kolom komentar pertanyaan, dan juga mungkin tadi yang sudah mencoba di rumah kalian bisa jawab tadi beberapa ada tugas atau latihan buat kalian ya. Silakan ya, nanti saya akan coba bales dan coba jawab ya. Silakan. Selanjutnya ya, sambil menunggu pertanyaan kalian juga dapat berlatih juga dengan mengerjakan tugas ini. Di gambar yang ada di kanan ini adalah gambar yang dibentuk dari suatu objek atau shape yang terdiri dari lingkaran, persegi panjang, dan garis ya. Ini sebagai latihan untuk kalian di rumah. Cobalah untuk membuat karakter ini atau gambar seperti ini dengan menggunakan kode atau sintaks pada processing ya. Silakan dibuat. Kalau misalkan kalian sudah selesai, kalian juga dapat mencantumkannya di kolom komentar bagaimana codingnya. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini sudah cukup. Jadi kita sudah mengenal konsep pixel, konsep shape atau bentuk, color, grayscale, fill and stroke, dan lain-lain. Artinya pertemuan selanjutnya kita sudah sangat siap untuk memulai menggambar di sketsa aplikasi processing. Terima kasih sudah menonton ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.